Santai sejenak tetua, kita joget bareng Mimin Duo Bolne dulu sebelum ke inti ceritanya. Keluarga Wen, sialan, Wensing, ceritakan semua yang terjadi, termasuk setiap kata yang kamu dan Wensi katakan. Kamu dengar aku. Setelah Dewa Abadi Wenzhen meninggalkan aula utama Istana Kongchen, ia membawa Wensing dan langsung kembali ke keluarga Wen. Pada saat ini, ia sangat marah dan memarahi Wensing. Ya leluhur, masalahnya seperti ini. Wajah Wensing memucat, dan dia menceritakan semua yang telah terjadi kepada Dewa Abadi Wenzhen, tidak berani menyembunyikan apapun. Wensing juga merasa getir. Wensi datang kepadanya dan mengatakan bahwa Xiao Fan mengabaikan orang-orang keluarga Wen. Bagaimana mungkin Wensing tidak marah? Dan kemudian terjadi seperti ini, kamu berani sekali kamu membahas masalah ini terang-terangan di tempat ramai seperti paviliun misi. Apa kamu tidak tahu kalau kamu harus diam-diam sebelum bertindak? Setelah mendengar seluruh prosesnya, Dewa Wenzhen sangat marah hingga ia merasa pusing. Apakah keturunan keluarga Wen ini semuanya bodoh? Aku salah, wajah Wensing memucat. Dia tentu saja mengerti apa yang dikatakan Dewa Abadi Wenzhen, tetapi anggota keluarga Wen mengandalkan status mereka dan dukungan Dewa Abadi Wenzhen, jadi mereka selalu berani dan tidak mengherankan bagi mereka untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudahlah, Dewa Abadi Wenzhen menghela napas, ekspresinya sedikit melunak. Ada yang mencurigakan dalam masalah ini. Bukan Xiao Fan yang membunuh Wensi, tapi mungkin ada hubungannya dengan dia. Jangan memprovokasi dia akhir-akhir ini. Apa kamu mengerti? Perintah Dewa Abadi Wenzhen. Xiao Fan harus mati, dan siapapun yang menyinggung keluarga Wen harus mati. Jika Xiao Fan tidak mati, setiap hari yang dijalaninya akan menjadi penghinaan bagi keluarga Wen. Namun, Xiao Fan tidak bisa mati secepat itu, dan Dewa Abadi Wenzhen juga ingin menemukan pembunuh yang sebenarnya, ingin melihat siapa yang berani membunuh anggota keluarga Wen dan apa niat pihak lain. Ya. Di aula keluarga Wen, Wensing dan anggota keluarga Wen lainnya menanggapi dengan patuh. Tidak ada yang berani membuat marah Dewa Abadi Wenzhen saat ini. Mulai sekarang, kalian semua harus belajar lebih cerdas. Kalau mau membunuh seseorang untuk membungkamnya, jangan terlalu mencolok. Mengerti? Kata Dewa Abadi Wenzhen dengan nada menyesal. Ya. Kelompok pemuda dari keluarga Wen menyetujui dengan patuh. Sebenarnya, ada alasan utama lain mengapa Dewa Abadi Wenzhen tidak ingin menyentuh Xiao Fan sekarang, yaitu karena dia tidak ingin terus berselisih dengan pemimpin Istana Kongchen. Jika Xiao Fan mati sekarang, masalah ini pasti akan disangkut pautkan dengannya. Meski bukan masalah besar, membunuh Xiao Fan akan menyebabkan perselisihan lebih jauh antara dia dan pemimpin Istana Kongchen, yang jelas merupakan kesepakatan yang merugikan. Waktu berlalu dengan lambat. 3 bulan kemudian, selama periode ini, Xiao Fan tinggal menyendiri di dalam gua dan tidak keluar. Mereka yang memprovokasi Wensi sebelumnya telah terdiam sekarang, dan tidak ada seorang pun yang berani terus menimbulkan masalah. Wensi ingin membunuh Xiao Fan, tetapi akhirnya kehilangan nyawanya sendiri. Sekarang Xiao Fan masih baik-baik saja. Ada sesuatu yang aneh tentang masalah ini, dan mereka tidak ingin kehilangan nyawa mereka dengan sia-sia. Lagi pula, mereka tidak punya kebencian yang mendalam terhadap Xiao Fan, jadi mengapa mereka pergi dan memprovokasi Xiao Fan tanpa alasan? Oleh karena itu, Xiao Fan merasa sangat nyaman selama periode ini, dan kekuatannya pun meningkat pesat. Ia tidak berani mengabaikan latihannya sama sekali. Sekarang, garis keturunan utama klan Dewa pasti tidak akan membiarkannya pergi, hanya saja tidak ada yang tahu kapan mereka akan bertindak. Jika garis keturunan utama klan Dewa mengambil tindakan, Xiao Fan akan berada dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan.
Xiao Fan kini telah menguasai kekuatan hukum atribut kayu secara fleksibel, namun sangat disayangkan meskipun diagram bintang telah melahap kekuatan hukum atribut api milik Wenxi, namun karena kendali Wenxi terhadap kekuatan hukum atribut api tidaklah kuat, Xiao Fan kini tinggal selangkah lagi dari kekuatan hukum atribut api dan belum dapat menguasainya sepenuhnya. Sepertinya aku harus pergi ke dua tempat lainnya nanti, gumam Xiao Fan. Dia berencana untuk menguasai kekuatan dua hukum, air dan api, nanti. Saat itu, dia akan mampu menguasai kekuatan 5 elemen di alam semesta. Jika bertindak, dia pasti akan mendapatkan hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Pada saat ini di dalam cincin penyimpanan Xiao Fan, token murid istana Kongchen menerima pesan, itu adalah paviliun misi lagi. Hah, Xiao Fan tertegun. Wenxing sudah pergi, jadi siapa dia? Xiao Fan memeriksa isi slip giok dan langsung bingung apakah harus tertawa atau menangis. Lembar giok itu mencatat bahwa Xiao Fan ditanya apakah ia telah menyelesaikan misi di alam hutan hijau dan memperoleh esensi kayu Shenluo. Jika sudah selesai, ia harus pergi ke paviliun misi untuk menyerahkan misi tersebut. Aku benar-benar melupakan ini. Xiao Fan menghela napas, meninggalkan gua, dan pergi ke paviliun misi untuk menyerahkan tugas. Ketika tiba di aula misi, Xiao Fan mengeluarkan esensi kayu Shenluo dan menyelesaikan misinya. Pada saat ini, semua orang di paviliun misi memandang Xiao Fan dengan cara yang sangat aneh. Ini jelas orang yang kuat. Sebelumnya, Xiao Fan memukul mundur Wenxing dengan satu pukulan, yang menunjukkan betapa hebatnya dia. Xiao Fan tidak terburu-buru pergi. Setelah menyerahkan esensi kayu Shenluo, ia melihat tugas-tugas lain, ingin melihat apakah ada tugas kedua tempat lainnya. Jika demikian, Xiao Fan akan mengambil tugas itu, dan pergi ke dua tempat lainnya atas nama tugas itu, dan secara alami memperoleh kekuatan hukum air dan api. Tidak ada misi individu, sayang sekali, gumam Xiao Fan. Alam tempat para peri air tinggal disebut alam air kuno. Alam tempat para peri api disebut alam langit terbakar. Baik alam air kuno maupun alam langit terbakar, kedua alam ini sangat berbahaya. Para peri di dalamnya pemberani dan hebat bertarung. Begitu masuk, seseorang akan langsung berhadapan dengan para peri di dalamnya. Tingkat bahayanya jauh melampaui alam hutan hijau. Jika ingin bepergian ke dua dunia ini, seseorang harus membentuk tim. Jika tidak, seseorang akan berada dalam bahaya kematian jika pergi sendirian. Istana Kongchen mengharuskan para murid untuk menyelesaikan tugas, bukan membiarkan mereka mati sia-sia. Jadi, menjadi suatu keharusan untuk bepergian dalam tim. Aku ingin pergi ke alam langit terbakar dan alam air kuno. Bisakah kamu membantuku mendaftar? Xiao Fan menatap seorang diaken di paviliun misi. Kedua misi ini memerlukan sedikitnya 10 orang, ini berarti Xiao Fan membutuhkan setidaknya 9 rekan setim sebelum dia bisa pergi ke dua tempat ini secara terbuka. Namun, Xiao Fan sekarang berada di posisi khusus di alam Kongchen. Jika ia pergi ke dua tempat ini sendirian, ia akan mudah dicurigai, lah khawatir akan menjadi sasaran. Baiklah, tentu saja boleh. Diaken paviliun misi mengangguk dan membantu Xiao Fan mendaftar. Jika itu adalah tingkat pertama ranah Ziyuan biasa, maka pergi ke alam air kuno atau alam langit terbakar sama saja dengan bunuh diri, dan tidak ada peluang untuk bertahan hidup sama sekali. Tapi Xiao Fan adalah pengecualian. Orang ini jelas memiliki kekuatan nirvana. Tidak sulit untuk menemukan rekan satu tim untuk pergi bersamanya. Benarkah Xiao Fan ingin pergi ke alam air kuno dan alam langit terbakar? Itu benar sekali, benar sekali. Baiklah, aku mengerti. Setelah Xiao Fan meninggalkan paviliun misi, seseorang dari paviliun misi menyampaikan pesan kepada Wenxing. Kalau ada orang di keluarga Wen yang paling membenci Xiao Fan, pastilah Wenxing, karena si bajingan Xiao Fan itu telah menyebabkan dia kehilangan jabatannya sebagai diaken paviliun misi. Namun meski begitu, Wenxing masih memiliki mata-mata di paviliun misi. Ketika Xiao Fan meninggalkan paviliun misi, Wenxing menerima berita.
dan mengetahui bahwa Xiao Fan berencana pergi ke alam air kuno dan alam langit terbakar. Adapun apa yang akan dilakukan Xiao Fan, Wen Xing tidak tahu. Dewa abadi Wen Zhen memang memberitahu keluarga Wen untuk tidak menyentuh Xiao Fan untuk sementara waktu, tetapi kebencian antara Wen Xing dan Xiao Fan terlalu dalam, jadi bagaimana mungkin dia mendengarkannya? Aku tidak akan pergi sendiri, aku bisa menemukan cara untuk menyingkirkanmu. Wen Xing memasang ekspresi muram di wajahnya, dan berencana menggunakan beberapa cara tercela untuk menyingkirkan Xiao Fan. Bagi Wen Xing, jika Xiao Fan tidak mati, akan ada noda dalam hidupnya. Dalam sekejap, 7 hari berlalu Xiao Fan telah berlatih di dalam gua dan tidak pernah muncul di dunia luar selama waktu luangnya. Dia memiliki identitas khusus dan baru saja menyinggung Dewa Abadi Wen Zhen. Xiao Fan khawatir jika dia keluar begitu saja, itu mungkin memberi keluarga Wen kesempatan untuk mengincarnya. Dan pada hari ini, sebuah pesan datang dari token murid di cincin penyimpanan Xiao Fan. Misi ke alam air kuno, gumam Xiao Fan. Ia menunggu selama 7 hari, yang terasa tidak lama maupun singkat. Xiao Fan meninggalkan gua dan berencana untuk menemui rekan-rekannya. Jika mereka merasa puas satu sama lain, mereka bisa menyepakati waktu untuk pergi ke alam air kuno bersama. Ketika kami tiba di paviliun misi, sudah ada 7 orang di sana, semuanya pengikut istana Kongchen. Xiao Fan, dia ada di sini. Meskipun kultivasinya tidak tinggi, kekuatannya dapat diandalkan. Itu sudah pasti. Beberapa orang angkat bicara, menatap Xiao Fan. Begitu Xiao Fan tiba di sini, seorang murid dari istana Kongchen datang untuk memperkenalkan mereka satu sama lain. Xiao Fan, orang-orang ini juga berencana pergi ke alam air kuno. Apakah menurutmu itu pantas? Jika kalian tidak keberatan, kalian bisa sepakati waktu untuk berangkat bersama. Masih ada 2 orang yang belum datang. Kalian bisa melihat mereka nanti. Xiao Fan mengangguk dan menatap ke-7 murid istana Kongchen. Aura yang mereka pancarkan sangat kuat, dan yang terlemah di antara mereka telah mencapai tingkat kedua ranah Jingtian. Jika mereka pergi ke alam air kuno bersama-sama, mereka tidak perlu khawatir akan dihalangi. Tentu saja, Xiao Fan tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, kekuatannya cukup untuk melindungi dirinya sendiri, dan setelah tiba di alam air kuno, Xiao Fan akan memperkenalkan dirinya kepada leluhur peri di sana. Pada saat itu, alam air kuno pasti akan memberinya sambutan hangat, dan kemudian bisa mendapatkan kekuatan hukum atribut air. Xiao Fan tidak pernah meragukan kata-kata Munai itu. Tidak ada alasan bagi pihak lain untuk berbohong kepadanya. Baiklah, Xiao Fan mengangguk dan menyatakan penegasannya kepada orang-orang ini. Salam Xiao Fan, namaku Lan Gu. Seorang murid berotot menghampiri Xiao Fan dan berkata sambil tersenyum. Nama orang ini adalah Lan Gu, dan kultivasinya berada di tingkat ketiga ranah Jingtian. Kekuatannya tidak lemah ya. Xiao Fan mengangguk. Salam Xiao Fan, namaku Song Rui, senang bertemu denganmu. Seorang wanita berambut pirang menghampiri Xiao Fan dan berbicara sambil tersenyum. Nama orang ini adalah Song Rui. Kultivasinya berada di tingkat kedua ranah Jingtian, dan dia yang terlemah di antara ketujuhnya. Baiklah, senang bertemu denganmu. Xiao Fan mengangguk. Song Rui sedang senang ketika melihat Xiao Fan berbicara dengannya. Xiao Fan adalah tokoh jenius paling populer di istana Kongchen akhir-akhir ini. Lah tidak menyangka temperamen Xiao Fan begitu santai. Faktanya, yang lain tidak menyangka bahwa, dalam kesan awal mereka, Xiao Fan adalah tipe orang yang serius dan haus darah. Tapi hasilnya sangat bersahabat. Salam Xiao Fan, namaku Zhang Xiu. Seorang murid lain datang kepada Xiao Fan dan berbicara sambil tersenyum. Pria ini berpenampilan menarik. Namanya Zhang Xiu dan kultivasinya berada di tingkat ke-6 ranah Jingtian. Salam. Xiao Fan mengangguk. Keempat orang lainnya juga angkat bicara dan memperkenalkan diri. Mereka akan pergi ke alam air kuno bersama-sama. Alam air kuno sangat berbahaya, tingkat bahayanya jauh melebihi alam hutan hijau. Keduanya tak tertandingi.
Para peri air itu semuanya pemarah dan sangat kuat, dan di alam air kuno, kekuatan para peri air itu akan meningkat pesat. Setelah beberapa saat, dua orang lainnya juga tiba di sini. Salam, namaku Niukai, seorang murid istana Kongchen yang berada di tingkat ke-8 ranah Jingtian berbicara. Pria ini memiliki kekuatan fisik yang luar biasa. Namaku Sun Cheng. Sun Cheng, yang berbicara, adalah orang dengan tingkatan tertinggi di antara kerumunan, tingkat ke-9 ranah Jingtian. Xiao Fan dan yang lainnya mengangguk. Kecuali Xiao Fan, rekan satu tim lainnya memperkenalkan diri. Setelah kalian sepakat, kalian dapat berangkat bersama, kata Diaken Pavilion Misi, lalu dia pergi. Apa yang terjadi selanjutnya tidak ada hubungannya dengan Pavilion Misi. Ini semua masalah antara Xiao Fan dan orang-orang ini. Semuanya, bagaimana kalau 3 hari lagi? Sun Cheng tersenyum perlahan, menatap semua orang, tatapannya tertuju pada Xiao Fan sejenak. Tidak masalah, Xiao Fan mengangguk, ia tidak peduli kapan harus berangkat. Tidak masalah bagiku, aku juga, kapan saja. Bisa. Orang-orang lainnya juga angkat bicara, dan semuanya menyetujui usulan untuk berangkat ke alam air kuno dalam 3 hari. Bagus sekali, kalau begitu kita akan berkumpul di sini 3 hari lagi. Sun Cheng terkekeh. Dia berada di tingkat tertinggi dan berpotensi menjadi pemimpin tim. Xiao Fan dan yang lainnya berpisah dan kembali ke gua mereka dan menunggu selama 3 hari sebelum berangkat. Dalam sekejap, 3 hari berlalu dengan cepat dan tibalah waktunya untuk berangkat. Xiao Fan tiba di luar pavilion misi tepat waktu, menunggu yang lain tiba. Setelah mereka tiba, semua orang berangkat bersama dan meninggalkan istana Kongchen. Alam air kuno tidak dekat dengan istana Kongchen, dan dibutuhkan waktu 2 hari untuk sampai ke sana. Sun Cheng menjadi pemimpin, Fei berada di posisi pertama, diikuti oleh Niukai, kemudian Zhang Xiu, Lan Gu dan lainnya, dan Xiao Fan berada di akhir. Sepanjang perjalanan, mereka bergaul sangat harmonis satu sama lain. Sun Cheng adalah orang yang banyak bicara dan dia akan bercerita tentang pengalamannya saat dia tidak ada pekerjaan. Xiao Fan hanya berbicara sedikit selama proses itu, ia dan orang-orang ini sama sekali tidak berasal dari dunia yang sama. Jika bukan karena tujuan menyembunyikan diri, Xiao Fan pasti ingin memasuki alam air kuno sendiri. Tak lama kemudian, 2 hari berlalu dan semua orang tiba di luar alam air kuno. Ini adalah alam air kuno. Aku pernah ke sini bertahun-tahun yang lalu. Para peri air di dalamnya sangat kuat dan memiliki kemampuan persepsi yang sangat kuat. Alam air kuno mengandung esensi air yang sangat besar. Kita harus selalu menahan napas kita sendiri, jika tidak, para peri air itu akan dapat mendeteksi napas kita melalui esensi air. Apakah kalian mengerti? Sun Cheng mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Peri air memiliki bakat unik, yaitu merasakan napas melalui air. Aku mengerti. Baik, jangan khawatir. Niukai, Lan Gu, Zhang Xiu dan yang lainnya mengangguk. Masing-masing dari mereka tampak hikmat, tidak berani lalai karena takut kehilangan nyawa tanpa alasan. Bagaimana denganmu, Xiao Fan? Sun Cheng menatap Xiao Fan dan berbicara sambil tersenyum. Sun Cheng sebenarnya sangat marah atas ketidakpedulian Xiao Fan, tetapi dia belum ingin marah. Aku punya kekuatan untuk melindungi diriku sendiri, kata Xiao Fan ringan. Baiklah. Sun Cheng mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Baiklah, ayo masuk, kata Sun Cheng. Kemudian semua orang melewati celah angkasa dan memasuki alam air kuno. Setelah memasuki alam air kuno, semua orang menahan napas, tidak berani mengeluarkan napas sedikit pun. Ini adalah dunia air yang luas, tanahnya tertutup air, bahkan bunga, tanaman, dan pepohonan pun tumbuh di atas air. Semua orang terkejut, mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Sekarang, ayo masuk, hati-hati di jalan, kata Sun Cheng. Semua orang tampak hikmat dan tak seorang pun berani lalai.
Xiao Fan menghela napas dan mengikuti kerumunan untuk sementara waktu. Ia berencana mencari kesempatan untuk pergi diam-diam dan mendapatkan kekuatan hukum atribut air terlebih dahulu. 3 jam kemudian, semua orang bergerak maju dengan hati-hati. Di dalam alam air kuno, ada kabut tipis samar-samar. Xiao Fan merasakan kehadiran banyak peri air yang kuat di kejauhan. Namun Sun Cheng, Niu Kai, Song Rui, Zhang Xiu dan orang lain di dekatnya tidak menyadarinya. Jangan pergi lebih jauh lagi, ganti rute saja, kata Xiao Fan dengan tenang. Kekuatan spiritual orang-orang ini jauh lebih rendah daripada Xiao Fan. Saat mereka menyadari bahayanya, semuanya sudah terlambat. Hah, apa yang terjadi? Sun Cheng tertegun sejenak dan berbicara. Yang lain juga menatap Xiao Fan, semuanya dengan ekspresi bingung. Ada peri air di depan. Kalau kamu terus mendekat, kamu akan ketahuan, kata Xiao Fan dengan tenang. Mengapa aku tidak bisa merasakannya? Niu Kai terkejut dan mencoba menjelajah dengan jiwanya, tetapi dia tetap tidak menemukan apapun. Bukan hanya Niu Kai, yang lain pun turut menyebarkan kekuatan spiritualnya, namun tetap tidak menyadari adanya hal yang aneh. Sun Cheng merasakan hal yang sama dan merasa tidak ada bahaya di depan. Xiao Fan, apa kamu salah lihat? Tak satu pun dari kita menyadari apapun. Sun Cheng menatap Xiao Fan dan bertanya. Benar sekali, memang ada bahaya di depan, kata Xiao Fan dengan tenang. Xiao Fan, kamu memang kuat, tapi ranahmu masih terlalu rendah. Sun Cheng menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tenang, dari segi kekuatan spiritual, kami jelas tidak lebih lemah darimu. Di alam air kuno, ranahmu rendah, dan fluktuasi air mudah disalahartikan sebagai peri air. Meskipun Sun Cheng tidak mengatakannya secara eksplisit, makna kata-katanya jelas. Yang lain tetap diam. Dalam hati, mereka juga setuju dengan pendapat Sun Cheng. Lagi pula, Sun Cheng berada di level tinggi, pernah ke alam air kuno sebelumnya, dan telah bergabung dengan Istana Kongchen selama bertahun-tahun. Hehe, kalau tidak percaya, pergilah sendiri. Xiao Fan melihat apa yang dipikirkan Sun Cheng, dan juga melihat keraguan orang lain. Awalnya, Xiao Fan hanya memberikan nasihat karena kebaikan hati karena mereka semua adalah murid Istana Kongchen dan datang ke sini bersama-sama. Tetapi karena orang-orang ini tidak menghargainya, lupakan saja, perkataan Xiao Fan mengakhiri pembicaraan dan wajah semua orang berubah sangat jelek. Wajah Sun Cheng memucat, dan ia memaksakan diri untuk menahan keinginannya agar tidak marah. Jika ia bisa menahan Xiao Fan, ia pasti sudah melakukannya. Aku berencana untuk melanjutkan rute semula. Bagaimana dengan kalian? Tanya Sun Cheng dengan suara berat dan raut wajah muram. Ini Lan Gu, Song Rui, Zhang Xiu, Niu Kai, dan lainnya memiliki ekspresi yang rumit. Ketika sekelompok orang menjalankan misi bersama, perselisihan sering terjadi. Aku akan pergi bersamamu, kakak senior Sun. Zhang Xiu dan 3 murid lainnya dari Istana Kongchen berbicara satu demi satu. Dibandingkan dengan penilaian Xiao Fan, mereka masih lebih mempercayai Sun Cheng. Lagi pula, kultivasi Sun Cheng lebih tinggi. Dia bergabung dengan Istana Kongchen lebih awal, dan dia pernah ke alam air kuno sebelumnya. Di mata mereka, peluang bertahan hidup lebih tinggi jika mereka mengikuti Sun Cheng. Xiao Fan tampak acuh tak acuh dan sama sekali tidak peduli dengan hal-hal ini. Bahkan jika orang-orang ini mati, apa hubungannya dengan Xiao Fan? Melihat Zhang Xiu dan yang lainnya telah memilih tim mereka terlebih dahulu, beberapa murid lainnya segera membuat pilihan untuk mengikuti Sun Cheng. Bagaimana denganmu, Song Rui, Lan Gu, Niu Kai? Sun Cheng menatap beberapa orang yang belum menentukan pilihan. Aku ingin mengikuti Xiao Fan. Song Rui ragu sejenak sebelum berbicara. Meskipun tidak peduli bagaimana dia menganalisisnya, akan lebih baik bertindak bersama dengan Sun Cheng. Song Rui dapat merasakan rasa aman yang kuat dari Xiao Fan. Namun hal ini membuatnya membuat pilihan, dan dia merasa lebih aman untuk mengikuti Xiao Fan. Aku juga ingin mengikuti Xiao Fan, kata Lan Gu setelah berpikir sejenak. Aku juga, mengikuti Xiao Fan,
kata Niu Kai acuh tak acuh. Xiao Fan melirik ketiga orang itu. Awalnya ia berpikir akan lebih baik jika ada satu atau dua orang yang mengikutinya, tetapi ternyata ada tiga. Baiklah, semoga beruntung. Sun Cheng menghela napas dan berbicara. Ayo pergi. Sun Cheng membawa Zhang Xiu dan yang lainnya dan mengikuti rute semula. Ayo pergi juga, kata Xiao Fan dengan tenang, dan membawa Song Rui, Niu Kai dan Lan Gu ke arah lain. Song Rui, Niu Kai dan Lan Gu mengikuti Xiao Fan sepanjang jalan, masing-masing dari mereka memiliki pikirannya sendiri. Xiao Fan tetap diam, ekspresinya acuh tak acuh, lah bisa merasakan napas peri air jauh sebelumnya. Sebelumnya, saat Xiao Fan menyelinap ke alam hutan hijau, jika dia tidak ketahuan saat sedang mengambil esensi kayu Senluo, para peri kayu itu tidak akan pernah bisa menemukannya. Jadi pasti aman untuk mengikuti Xiao Fan. Namun, Song Rui dan Lan Gu tidak begitu percaya diri. Mereka bahkan merasa sedikit menyesal saat ini dan merasa terlalu gegabah. Xiao Fan, kamu yakin? Tanya Lan Gu dengan cemas. Apa? Tanya Xiao Fan acuh tak acuh. Ya, ini tentang menghindari peri air dan kemudian menemukan embun lilin hantu, kata Lan Gu tanpa berkata-kata. Tidak, kata Xiao Fan ringan. Awalnya, Xiao Fan tidak berniat menghindari peri air, lah berencana mencari tempat serupa untuk Song Rui dan yang lainnya, lalu ia akan pergi mencari peri air itu sendiri dan segera mendapatkan kekuatan hukum atribut air. Lan Gu tertegun, wajahnya memucat, dan ia merasa semakin menyesal. Mengapa ia memilih mengikuti Xiao Fan? Orang ini sungguh tidak bisa diandalkan. Song Rui tidak mengatakan apa-apa. Meskipun Xiao Fan mengatakan dia tidak yakin, semakin dia mengatakannya, semakin lega perasaannya. Niu Kai tampak tenang, tersenyum, dan tidak mengatakan apapun. Pada saat ini, duar. Di kejauhan, terdengar fluktuasi napas yang dahsyat dan suara yang mengerikan. Itu Lan Gu terkejut dan melihatnya dengan takjub. Niu Kai dan Song Rui melakukan hal yang sama, mereka semua melihat ke arah asal suara. Arah itu persis ke arah Sun Cheng memimpin yang lainnya. Saudara Sun, apakah mereka dalam bahaya? Gumam Lan Gu dengan heran. Ayo pergi, jangan buang waktu, kata Xiao Fan dengan tenang. Baik-baik, ya. Suara Xiao Fan menyadarkan Lan Gu, Song Rui dan yang lainnya, dan mereka terus mengikuti Xiao Fan. Kali ini, Lan Gu tidak ragu lagi. Suara keras di sana kemungkinan besar disebabkan oleh Sun Cheng dan yang lainnya. Seperti yang dikatakan Xiao Fan, mereka dalam bahaya. Duar. Sialan, lari, pergi dari sini. Sun Cheng meraung, dan beberapa peri air di tingkat ke-9 ranah Jingtian mengejarnya. Hal yang sama berlaku untuk Zhang Xiu dan lainnya, yang dikejar oleh sekelompok peri air. Jangan lari orang-orang dari dunia luar, berhenti dan tunggu mati. Jangan lari, bunuh. Sekelompok peri air, masing-masing dari mereka penuh dengan niat membunuh. Sialan berusahalah lebih keras. Teriak Sun Cheng. Kini dia dipukuli habis-habisan. Para peri air ini terlalu kuat, mereka bukan tandingan mereka. Duar. Zhang Xiu dan yang lainnya berlumuran darah dan tidak sebanding dengan Xiao Fan. Mereka sangat menyesal mengapa mereka tidak pergi bersama Xiao Fan. Namun tidak ada gunanya menyesal sekarang. Mereka masih harus melarikan diri dan meninggalkan alam air kuno sesegera mungkin. Kuliti mereka, bunuh, berhenti, orang-orang dari dunia luar, tetaplah di sini dan mati. Lan Gu, Niu Kai, dan Song Rui mengikuti Xiao Fan berputar-putar. Meskipun butuh banyak waktu untuk sampai di sana, semuanya berjalan sangat lancar dan mereka tidak menemui bahaya apapun di sepanjang jalan. Pada saat ini, Lan Gu tidak lagi memiliki keraguan di hatinya. Bayangan Xiao Fan di benaknya tiba-tiba menjadi lebih agung. Orang ini jelas tidak hanya sangat kuat, tetapi kekuatan spiritualnya juga jauh melampaui ranah Jingtian. Niu Kai berada di belakang. Ia tampak ceria di permukaan,
tetapi ketika tidak ada yang memperhatikannya, ia menunjukkan niat membunuh yang dingin. Lan Gu, Song Rui, dan Niu Kai mengikuti Xiao Fan dan terus maju. Perjalanannya lancar dan tidak ada bahaya sama sekali. Ada masalah, gumam Xiao Fan dalam hati. Dari dulu hingga sekarang, Xiao Fan selalu merasa ada yang tidak beres dengan Niu Kai. Sejak ia dan Sun Cheng berpisah, Niu Kai memilih untuk mengikutinya. Hingga saat ini, Xiao Fan selalu curiga terhadap Niu Kai. Kita tunggu saja, gumam Xiao Fan. Dalam keadaan normal, Niu Kai Hui dan Sun Cheng seharusnya memiliki pemikiran yang sama. Karena ranah mereka lebih tinggi darinya, mengapa mereka mau mengikutinya? Xiao Fan pasti tidak akan salah menilai niat membunuh yang terpancar darinya. Embun lilin hantu adalah harta karun dari surga dan bumi yang lahir di kedalaman alam air kuno. Ia tak ternilai harganya di dunia luar. Karena sulit dipetik, nilai embun lilin hantu melebihi esensi kayu Senluo. Lan Gu dan Song Rui sekarang sangat patuh, dan mereka mengikuti kemanapun Xiao Fan memimpin. Adapun Niu Kai, dia sangat kooperatif sejak awal dan tidak mempunyai pendapat yang berbeda sama sekali. Baiklah, kalian tetap di sini. Ada bahaya di depan, aku akan masuk sendiri. Xiao Fan tiba-tiba berhenti, ia berencana untuk bertindak sendiri untuk menemui ropi air dan kemudian mendapatkan kekuatan hukum atribut air. Ah, Xiao Fan, kamu ingin bertindak sendiri. Lalu misi kita. Beberapa orang tercengang dan menatap Xiao Fan dengan tidak percaya. Mengapa Xiao Fan tiba-tiba berpisah dan bertindak sendiri? Jangan khawatir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Aman untuk tetap di sini. Ada banyak peri air di depan, dan tidak ada cara untuk bersembunyi. Jika kamu ketahuan di posisi ini, kamu tidak akan punya kekuatan untuk melarikan diri ke pintu keluar. Xiao Fan berkata dengan tenang. Jika aku mendapatkan embun lilin hantu tambahan, aku akan memberikannya kepadamu agar kamu bisa menyelesaikan misi. Ini ya, terima kasih atas kerja kerasmu. Mendengar apa yang dikatakan Xiao Fan, Lan Gu menggaruk kepalanya karena malu. Xiao Fan sangat murah hati. Baiklah, terima kasih atas kerja kerasmu, Xiao Fan. Song Rui juga merasa sangat malu. Tidak apa-apa, kata Xiao Fan dengan tenang. Embun lilin hantu tidak berguna bagi Xiao Fan. Yang ia inginkan adalah kekuatan hukum atribut air. Xiao Fan, tiada penghargaan tanpa jasa, biarkan aku pergi bersamamu. Jangan khawatir, aku punya kemampuan untuk melindungi diriku sendiri dan aku tidak akan menghalangimu, kata Niu Kai saat ini. Baiklah, Xiao Fan memikirkannya, mengangguk, dan setuju. Jika Niu Kai ingin mengikuti, biarkan saja dia mengikuti. Xiao Fan juga ingin melihat apa yang direncanakan Niu Kai. Baiklah, Niu Kai mengangguk, Lan Gu dan Song Rui bersembunyi, dan Xiao Fan memberitahu mereka bahwa jika dia tidak kembali setelah 10 hari, mereka harus mencari cara untuk pergi sendiri. Alam air kuno penuh dengan bahaya, dan banyak sekali orang kuat yang mati di sini. Lan Gu dan Song Rui tentu saja tahu apa yang dimaksud Xiao Fan. Mereka langsung setuju dan sangat berterima kasih kepada Xiao Fan di dalam hati. Selanjutnya, Niu Kai mengikuti Xiao Fan dan menuju lebih dalam ke alam kristal air kuno. Tidak lama kemudian, Xiao Fan dan Niu Kai merasakan napas banyak peri air di depan. Rencana awal Xiao Fan adalah untuk mendekati para peri air ini, dan Niu Kai tidak menghentikannya. Ia mengikuti Xiao Fan diam-diam dan mendekat. Xiao Fan dan Niu Kai menyembunyikan aura mereka dan datang ke tempat yang tidak jauh dari peri air. Ayo kita pergi dan hindari mereka diam-diam, kata Xiao Fan dengan tenang. Baiklah, tentu saja. Niu Kai mengangguk, tatapan dingin terpancar di kedalaman matanya. Xiao Fan dan Niu Kai bergerak maju, bermaksud memasuki kedalaman alam air kuno aris samping, tetapi sekelompok peri air tidak menyadarinya sama sekali. Namun, ketika mereka sudah setengah jalan, raut wajah Niu Kai berubah dingin, dan aura dari tubuhnya mulai keluar langsung menarik perhatian sejumlah besar peri air. Wei Hao, ada bau orang luar di sana. Sekelompok peri air semuanya terkejut,
dan menatap ke arah Xiao Fan dan Niu Kai dengan takjub. Masing-masing dari mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Ketahuan, kata Xiao Fan dengan tenang. Oh tidak, Xiao Fan, ayo pergi. Niu Kai meraung, lalu berbalik dan lari. Hahaha, pergi. Xiao Fan mencibir, ia melirik sekelompok peri air yang agresif, lalu menatap Niu Kai. Duar. Xiao Fan melayangkan pukulan dan mengenai punggung Niu Kai. Xiao Fan, kenapa kamu menyerangku? Niu Kai memuntahkan darah dan menatap Xiao Fan dengan wajah marah. Hehehe, kamu pikir aku tidak bisa melihatnya? Apa niatmu membocorkan auramu dan membiarkan para peri air ini menemukannya? Xiao Fan mencibir. Sialan. Melihat ini, ekspresi Niu Kai muram. Awalnya ia berencana mencari cara untuk menjebak Xiao Fan sampai mati di alam air kuno. Karena ia tidak bisa melakukannya sekarang dan rencananya telah diketahui oleh Xiao Fan, ia hanya bisa pergi dulu. Niu Kai segera mengeluarkan jimat hitam dari cincin penyimpanannya dan menempelkannya di dadanya. Auranya tiba-tiba berubah. Mau pergi? Xiao Fan mencibir. Jimat yang dikeluarkan Niu Kai memiliki efek meningkatkan kecepatan, dan jimat itu memancarkan aura ranah Shenlong. Xiao Fan, matilah di sini. Ucap Niu Kai dingin, sosoknya kabur, kekuatan spiritualnya merajalela, dan dia bergerak maju. Mau pergi begitu saja? Jangan harap. Xiao Fan mendengus dingin, melancarkan ratusan pukulan berturut-turut, dan menyerbu ke arah Niu Kai untuk membunuhnya. Apa? Wajah Niu Kai berubah drastis. Peri air itu datang untuk membunuhnya, dan Xiao Fan tidak berencana untuk melarikan diri, tetapi malah menyerangnya. Niu Kai bingung dan tidak tahu apa yang dipikirkan Xiao Fan. Niu Kai terkena beberapa pukulan dan muncrat darah, namun dia tidak berhenti sejenak dan langsung lari dengan kecepatan tinggi. Meskipun rencananya sedikit menyimpang, tetapi secara keseluruhan, seperti yang dibayangkan Niu Kai, Xiao Fan akan mati di alam air kuno. Bahkan jika Xiao Fan tidak mati, dia akan terluka parah saat meninggalkan alam air kuno. Cepat sekali, gumam Xiao Fan. Ia tak melanjutkan mengejar karena sudah dikepung sekelompok peri air di dekatnya. Jimat yang dikeluarkan Niu Kai tidaklah mudah. Xiao Fan perlu berusaha keras untuk mengejarnya. Yang terpenting sekarang adalah kekuatan hukum atribut air. Sekelompok peri air terkejut. Mengapa orang asing di depan mereka ini tidak berniat melarikan diri? Hanya berdiri di sana dengan bodohnya. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Orang-orang dari dunia luar seharusnya mati. Orang-orang dari dunia luar harus dibunuh. Sekelompok peri air berencana membunuh Xiao Fan dengan momentum besar. Tenanglah, ada sesuatu yang ingin kubicarakan, kata Xiao Fan ringan, ekspresinya sangat tenang. Ada apa? Orang dari dunia luar itu berbahaya dan licik. Dia pasti menipu kita. Bunuh dia. Benar sekali. Jangan dengarkan kebohongannya, bunuh dia dulu. Sekelompok peri air dipenuhi dengan niat membunuh dan siap untuk segera bertindak. Munai, si mumi tua memintaku untuk datang. Xiao Fan terbatuk kering dan berkata dengan ringan, Mumi. Apa? Aku tidak tahu, ayo kita bunuh dia dulu. Ya, Xiao Fan. Sekelompok peri air bergegas menuju Xiao Fan untuk membunuhnya. Mereka tidak tahu siapa mumi tua itu. Tidak berhasil. Wajah Xiao Fan berubah drastis. Ia merasa ditipu oleh Munai. Bukankah pihak lain mengatakan bahwa begitu kita mencapai alam air kuno, itu akan berhasil jika kita menyebutkan namanya? Bunuh. Mati. Bunuh dia. Tunggu, tenang, tenang. Wajah Xiao Fan berubah drastis dan dia berkata dengan cemas. Namun sia-sia, para peri air itu semuanya sangat agresif. Duar. Duar, duar. Kedua belah pihak langsung terlibat dalam pertempuran sengit. Di kejauhan Niu Kai yang tengah melarikan diri dengan kecepatan sangat tinggi, merasakan datangnya gelombang pertempuran besar dari belakangnya, dan dia tampak sangat gembira. Rencananya berhasil, Xiao Fan sudah mati. Niu Kai sangat gembira dan terus berlari menuju pintu keluar, berniat meninggalkan alam air kuno terlebih dahulu. Hei, tenanglah. Mumi itu yang memintaku datang ke sini. Aku tidak berniat buruk. Xiao Fan terdiam.
Tetapi bagaimanapun Xiao Fan menjelaskan, para peri air itu tidak mau mendengarkan dan terus menyerang dengan kejam, setiap gerakannya mematikan. Mati, mati, mati. Para peri air ini begitu kuat hingga mereka berharap bisa menghancurkan Xiao Fan hingga menjadi abu. Harus dikatakan bahwa para peri air pemberani dan pandai bertarung, jauh melampaui jangkauan para peri kayu. Kalau begitu, jangan salahkan aku, kata Xiao Fan tanpa berkata-kata. Dia berencana menggunakan kekuatannya untuk menciptakan keributan yang lebih besar di sini dan menarik peri air yang lebih kuat. Duar, duar, sialan, kenapa orang luar ini begitu kuat? Sial, apakah ini masih seseorang dari dunia luar? Kekuatan macam apa dia? Kenapa bisa sekuat itu? Para peri air yang mengepung Xiao Fan semuanya berwajah muram, lawannya sekuat monster, namun, anehnya, pihak lawan hanya bertarung dengan mereka dan tidak berniat melarikan diri, dan mereka tidak terluka selama pertempuran dengan Xiao Fan. Sialan, semua orang di dunia luar pantas mati. Seorang peri air dari ranah nirvana datang dari kejauhan dan bertarung sengit dengan Xiao Fan. Sialan, wajah Xiao Fan memucat. Ia tak menyangka peri air sekuat itu. Dibandingkan dengan peri kayu, peri air ini sangat berbeda. Mereka benar-benar gila. Benar-benar menyebalkan. Wajah Xiao Fan berubah gelap. Sekalipun Xiao Fan ingin pergi sekarang, itu bukan tugas yang mudah. Ribuan peri air mengepung Xiao Fan. Bunuh, bunuh dia. Bunuh orang luar ini dan buat dia membayar harganya. Dia berani menyelinap ke alam air kuno kita. Dia mencari mati. Para peri air bersemangat tinggi dan menjadi semakin berani seiring berjalannya pertempuran. Jangan pukul aku kenal mumi itu, aku kenal mumi itu. Namaku Xiao Fan, namaku Xiao Fan. Teriak Xiao Fan sambil menyerang. Siapa mumi itu? Aku tidak tahu, mari kita hentikan dia dulu. Ya, para peri air yang mengepung Xiao Fan tidak tahu siapa mumi itu. Mereka menyerangnya dengan brutal, dan memukuli Xiao Fan hingga wajahnya menghitam. Duar, duar, lebih banyak peri air berkumpul di dekatnya, dan mereka menjadi semakin kuat. Xiao Fan tahu betul bahwa jika dia terus tinggal, dia akan menunggu kematian. Sialan, Xiao Fan menggertakkan giginya dan berencana untuk meninggalkan alam air kuno terlebih dahulu. Pada saat ini, peri air ranah nirvana yang baru saja tiba bertanya dengan heran. Kamu baru saja mengatakan mumi. Oh, ya mumi, mumi dari alam hutan hijau. Xiao Fan mengangguk berulang kali. Para peri air di dekatnya tercengang dan semuanya menatap peri air tingkat nirvana yang baru saja berbicara dengan tatapan bingung. Apa hubunganmu dengan Munai? Tanya peri air ranah nirvana dengan suara berat. Alam air kuno berbeda dengan alam hutan hijau. Para peri kayu tidak mengikuti hierarki berdasarkan kultivasi. Namun, hal yang sama tidak berlaku di alam air kuno. Di sini, mereka melihat kultivasi dan senioritas, dan mereka semua memanggil mumi itu Tuan Hutan. Bagaimanapun, mereka semua adalah peri, dan hubungan antara peri air dan peri kayu masih sangat baik. Dia dan aku kenalan, dialah yang memintaku datang dan menyuruhku memperkenalkan namaku saat aku sampai di sini. Kata Xiao Fan cemas. Benarkah itu? Peri air ranah nirvana tercengang. Ya tentu saja. Kalau kamu tidak percaya, panggil saja dia dan tanyakan langsung. Kata Xiao Fan cemas. Peri air ranah nirvana menyentuh dagunya, berpikir sejenak, lalu berkata, ikutlah denganku. Mari kita temui leluhur dan minta dia menghubungi Tuan Hutan Munai. Ini baik. Xiao Fan mengangguk. Ia berada dalam situasi ini tanpa diduga. Para peri air di dekatnya pun bubar, dan Xiao Fan mengikuti peri air ranah nirvana itu dan pergi, memasuki kedalaman alam air kuno. Di bagian terdalam alam air kuno, terdapat lautan luas. Laut ini berbeda dari laut biasa. Laut ini bagaikan nyala lilin yang terus-menerus memancarkan kabut merah. Air ini tidak sederhana, gumam Xiao Fan. Laut ini mengandung kekuatan atribut air yang sangat besar, dan terlihat sangat mirip dengan target misi Xiao Fan dan timnya kali ini.
Embun lilin hantu, ini semua embun lilin hantu, tak ada yang perlu dikejutkan, kata peri air ranah nirvana yang memimpin jalan dengan enteng. Xiao Fan, tak heran jika terlihat familiar, ternyata ini adalah embun lilin hantu. Di dunia luar, setiap tetesnya tak ternilai harganya, tetapi di sini hanyalah lautan luas. Memohon untuk bertemu leluhur. Peri air di ranah nirvana berlutut dan berbicara dengan penuh hormat. Pada saat ini, lautan yang dipenuhi embun lilin hantu terbelah, dan sosok ilusi melangkah keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Apa, leluhur? Orang ini berkata bahwa dia mengenal tuanmu, dan tuanmu lah yang memintanya datang ke sini. Peri air di alam nirvana menjelaskan. Apakah mumi itu memintamu datang? Leluhur peri air itu tercengang. Ya benar, seniormu mumi tua menyuruhku untuk menyebutkan namanya dan namaku sendiri saat aku sampai di sini. Xiao Fan mengangguk berulang kali. Dia belum menghubungiku. Leluhur peri air itu tertegun. Xiao Fan, senior, sungguh, aku tidak berbohong. Xiao Fan terdiam. Apa yang dilakukan mumi tua ini? Apakah dia lupa tentang ini? Melihat penampilan Xiao Fan, leluhur peri air menghela napas, mengeluarkan slip giok komunikasi, dan bertanya tentang situasi di pihak Munai. Sudah diketahui umum bahwa mumi tua itu memiliki ingatan yang buruk. Baiklah, tunggu sebentar coba ku dengar apa kata mumi tua itu, kata leluhur peri air dengan ringan. Jika Xiao Fan tidak bertemu mumi tua itu, bagaimana dia bisa tahu nama leluhur peri kayu di alam hutan hijau? Oleh karena itu, leluhur peri air tidak memiliki terlalu banyak keraguan saat ini. 1 jam penuh berlalu sebelum mumi itu menjawab. Setelah melihat jawaban mumi itu, wajah leluhur peri air berkedut. Kamu Xiao Fan. Leluhur peri air menatap Xiao Fan. Ya, Xiao Fan mengangguk. Mumi tua itu bilang dia lupa dan memintaku untuk memberitahumu bahwa dia tidak bermaksud meminum. Jangan marah, kata leluhur peri air tanpa berkata-kata, Xiao Fan. Aku tidak marah, kata Xiao Fan tanpa ekspresi. Mumi tua itu bercerita tentangmu. Kamu masih sangat muda, tapi kamu mampu menguasai kekuatan 3 hukum emas, tanah, dan kayu. Lumayan, sangat bagus. Leluhur peri air mengangguk, menyadari bakat Xiao Fan. Mumi tua itu baru saja bercerita singkat tentang keadaan Xiao Fan, tetapi tidak memberitahu leluhur peri air tentang benih Wudao. Lah sekarang hanya tahu bahwa Xiao Fan sangat berbakat dan telah menguasai kekuatan 3 hukum. Dia ingin leluhur peri air membantu Xiao Fan, membantunya menguasai kekuatan hukum atribut air dan menjalin hubungan baik dengannya. Terima kasih atas pujiannya, senior. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Di samping itu, peri air ranah nirvana yang membawa Xiao Fan ke sini sangat terkejut. Xiao Fan baru berada di ranah Ziyuan, tetapi dia telah menguasai kekuatan 3 hukum. Bakat macam apa ini? Kekuatan hukum atribut air ambillah, leluhur peri air berkata perlahan, melambaikan tangan kanannya, dan gumpalan tetesan air ilusi muncul dari lautan luas, melayang di sekitar Xiao Fan dan menyelimutinya. Rasakan apakah kamu bisa menguasainya tergantung pada keberuntunganmu sendiri, kata leluhur peri air itu dengan ringan. Terima kasih, senior. Xiao Fan sangat gembira, leluhur peri air ini sama sekali tidak suka menunda-nunda, cepat, dan efisien dalam melakukan segala sesuatunya. Ia sangat menyukainya. Xiao Fan duduk bersila, merasakan kekuatan hukum atribut air di sekelilingnya. Benih Wudao memancarkan cahaya redup, mengalir ke seluruh tubuh Xiao Fan, membantunya memahami kekuatan hukum tersebut. Karena Xiao Fan telah menguasai kekuatan 3 hukum sebelumnya, kecepatan dia memahami kekuatan hukum air kali ini jauh lebih lambat. 3 hari kemudian Xiao Fan masih duduk bersila, memahami kekuatan hukum atribut air. Leluhur, berapa lama waktu yang dibutuhkannya untuk memahami? Tanya peri air ranah nirwana yang memimpin jalan. Itu belum tentu benar. Leluhur roh air menggelengkan kepalanya. Betapapun berbakatnya anak ini, mungkin butuh 1 atau 2 tahun. Apa peri air ranah nirvana tercengang?
Para peri yang terbentuk dari esensi langit dan bumi ini terlahir dengan kemampuan memahami kekuatan hukum dan tidak perlu berlatih secara individual, jadi dia tidak tahu betapa sulitnya bagi Xiao Fan untuk memahami kekuatan hukum. Krak krak krak. Pada saat ini, seluruh tubuh Xiao Fan memancarkan cahaya keemasan redup, yang bergema dengan kekuatan hukum atribut air yang diberikan oleh leluhur peri air pada tubuhnya. Leluhur, apa yang sedang dia lakukan? Tanya peri air ranah nirvana dengan bingung. Dia berhasil, kata leluhur peri air dengan heran, sambil menggosok matanya. Dia tidak akan pernah salah menilai perasaan ini. Xiao Fan menyatu dengan kekuatan hukum atribut air yang menyelimutinya. Cepat sekali, baru 3 hari. Seru peri air ranah nirvana. Duar, duar. Di sekitar Xiao Fan, aura menakutkan berfluktuasi dan bergetar, dan kekuatan hukum atribut air menyebar, menggemakan kekuatan hukum atribut air di alam air kuno. Pada saat yang sama, kekuatan 3 hukum emas, kayu dan tanah muncul. Luar biasa, leluhur peri air mendesah. Mumi tua itu memiliki penglihatan yang tajam dan bocah manusia ini tidak sederhana. Awalnya, leluhur peri air mengeluarkan kekuatan hukum atribut air hanya karena dia ingin berbuat baik kepada mumi tersebut dan tidak peduli sama sekali dengan hubungan baik dengan Xiao Fan yang disebutkannya. Sekarang ternyata anak ini bukan orang biasa. Bantuan ini mungkin sangat berguna di masa mendatang. Xiao Fan menghembuskan napas, menstabilkan napasnya, dan 4 jenis kekuatan hukum yang muncul di luar tubuhnya ditarik kembali dan menghilang. Terima kasih, senior. Xiao Fan berdiri dan membungkuk kepada leluhur peri air, merasa sangat bersyukur di dalam hatinya, meskipun prosesnya agak berliku-liku, hasilnya tetap bagus. Setelah menguasai kekuatan 4 hukum, Xiao Fan merasa kekuatannya meningkat pesat. Dan Xiao Fan dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya telah menjadi lebih kuat di alam air kuno. Karena kekuatan hukum atribut air, kekuatan hukum atribut air di dunia ini meresponsnya. Sama-sama, ini tugasku. Leluhur peri air tampak tenang di permukaan, tetapi hatinya terkejut. Di sampingnya, peri air ranah nirvana masih tampak tercengang. Xiao Fan ternyata hanya butuh 3 hari untuk menguasai kekuatan hukum atribut air. Kecepatan ini terlalu cepat. Leluhur peri air ragu-ragu sejenak, lalu dia menjentikkan jarinya dan setetes air muncul, melayang di depan Xiao Fan, dan terbenam di dahinya. Apa ini? Xiao Fan bertanya-tanya. Pikirkan baik-baik, itu akan membantumu di masa depan. Leluhur peri air itu terkekeh. Setetes air yang baru saja diberikannya kepada Xiao Fan adalah hasil pemahamannya tentang hukum atribut air selama bertahun-tahun. Bagi Xiao Fan, yang baru saja memahami kekuatan hukum atribut air, itu bagaikan harta karun. Terima kasih, senior. Xiao Fan memejamkan mata dan sangat gembira ketika mengetahui bahwa itu adalah pencerahan dari leluhur peri air. Dengan pemahaman leluhur peri air tentang kekuatan hukum atribut air, Xiao Fan pasti akan lebih mahir menggunakan kekuatan hukum atribut air di masa mendatang. Sama-sama, leluhur peri air tersenyum dan mengangguk. Dia ingin membuat Xiao Fan berhutang lebih kepadanya. Dalam sekejap mata, 4 hari telah berlalu sejak Xiao Fan memahami wawasan leluhur peri air. Secara keseluruhan, Xiao Fan telah tinggal bersama leluhur peri air selama 7 hari. Senior, aku ada urusan lain. Jadi aku harus pergi. Xiao Fan mengepalkan tinjunya dan membungkuk. Baiklah, silakan kembali. Leluhur peri air tersenyum dan mengangguk. Baiklah, aku punya permintaan lain. Kuharap kamu bisa membantuku. Xiao Fan tersenyum canggung. Oh, ada apa? Leluhur peri air tertegun dan bertanya sambil tersenyum. Yah, sejujurnya, aku sudah bergabung dengan Istana Kongchen. Kali ini aku datang ke alam air kuno untuk embun lilin hantu, kata Xiao Fan sambil tersenyum canggung. Fakta bahwa ia adalah murid Istana Kongchen tidak disembunyikan dari leluhur peri air. Bagaimanapun, seluruh alam Kongchen diperintah oleh Istana Kongchen. Meskipun alam air kuno terisolasi dari dunia luar, mereka tetap takut pada Istana Kongchen. Ini masalah kecil. Leluhur peri air menunjuk ke laut di kejauhan dan berkata dengan ringan.
Berapapun yang kamu inginkan, ambil saja sendiri. Leluhur peri air tidak menanggapi permintaan Xiao Fan dengan serius sama sekali. Embun lilin hantu tak ternilai harganya di dunia luar, tetapi sangat umum di alam air kuno. Terima kasih banyak, Xiao Fan berkata sambil tersenyum, dalam suasana hati yang sangat baik. Leluhur peri air orang yang sangat lugas. Senang sekali bisa berteman dengan orang seperti itu. Lalu leluhur peri air menyesalinya. Karena orang ini bernama Xiao Fan mengeluarkan sejumlah botol dan stoples entah dari mana dan mulai mengisinya, tanpa ada niat untuk bersikap sopan. Teman kecil, pelan-pelan saja, leluhur peri air pun merasa sedih melihatnya. Apakah Xiao Fan salah mengira embun lilin hantu itu air? Ini adalah embun lilin hantu, harta karun dari surga dan bumi yang hanya ada di alam air kuno. Xiao Fan selama ini berpura-pura tidak tahu malu. Senior, bukankah kamu baru saja menyuruhku mengambil berapapun yang kuinginkan? Xiao Fan berbalik dan menatap leluhur peri air dengan wajah polos. Leluhur peri air, aku berubah pikiran. Leluhur peri air sangat tegas dan harus menghentikan kekalahan tepat waktu. Meskipun masih banyak embun lilin hantu, dia tidak yakin berapa banyak yang bisa diambil oleh Xiao Fan yang tidak tahu malu itu pada akhirnya. Baiklah. Xiao Fan mengangguk, iya. Tak pernah menyangka leluhur peri air yang bermartabat akan begitu tegas. Namun, panennya masih cukup besar. Xiao Fan tidak tahu untuk apa embun lilin hantu itu akan digunakan, tetapi mengambil lebih banyak pasti ide yang bagus. Xiao Fan berhenti dan memasukkan kembali semua botol dan toples yang telah terisi ke dalam diagram bintang. Setelah melakukannya, Xiao Fan bertepuk tangan dan membungkuk kepada leluhur roh air. Terima kasih, senior. Leluhur peri air menatap Xiao Fan dan mendesah. Anak manusia ini tidak hanya sangat berbakat, tetapi juga sangat tidak tahu malu. Orang-orang seperti ini pasti akan sukses di dunia asalkan mereka bisa bertahan hidup. Apa sudah semuanya? Segeralah pergi. Aku ingin istirahat, kata leluhur peri air tanpa daya dan menulai mengusir orang-orang. Baiklah, kata Xiao Fan gembira. Ngomong-ngomong, senior Xiao Fan tiba-tiba teringat sesuatu. Ada apa lagi? Leluhur peri air sangat tidak sabar. Aku punya beberapa anggota tim yang seharusnya masih bersembunyi di alam air kuno. Kuharap senior akan mengirim seseorang untuk berakting bersamaku nanti, boleh? Kata Xiao Fan gembira. Leluhur peri air. Leluhur peri air terdiam, tetapi jika itu hanya untuk membantu Xiao Fan membuat pertunjukan, itu bukan masalah besar. Di alam air kuno, di bawah pohon raksasa yang tersembunyi. Aku ingin tahu bagaimana kabar Xiao Fan. Apa yang harus kita lakukan? Dia sudah pergi selama 7 hari, mana mungkin aku tahu. Kalau aku tahu akan seperti ini, aku takkan datang ke alam air kuno. Terlalu berbahaya di sini. Lan Gu dan Song Rui bersembunyi di sini saat ini, wajah mereka pucat pasi. Sebelum Xiao Fan pergi, dia memberitahu mereka bahwa jika mereka tidak menemuinya dalam 7 hari, mereka tidak perlu menunggu dan membiarkan mereka pergi sendiri. 7 hari telah berlalu, dan mereka masih belum tahu bagaimana keadaan Xiao Fan. Telah terjadi pertempuran sengit sebelumnya, dan Lan Gu serta Song Rui juga ketakutan kalau Xiao Fan tidak keluar. Bolehkah kita pergi dari sini? Kata Song Rui dengan suara rendah dan raut wajah tidak senang. Lan Gu menggelengkan kepalanya dan tidak menjawab pertanyaan itu. Setelah mereka mengikuti Xiao Fan, Sun Cheng dan yang lainnya dan bertindak sendiri-sendiri, Xiao Fan menuntun mereka hingga ke kedalaman, dan kini mereka berada jauh dari pintu masuk alam air kuno. Dengan kekuatan mereka, akan sangat berbahaya untuk mencapai tempat itu dengan selamat, dan kemungkinan kematian mereka akan sangat tinggi. Sekarang Lan Gu dan Song Rui hanya bisa berharap bahwa Xiao Fan masih hidup dan dapat membawa mereka pergi dari lubang neraka ini dengan selamat. Duar, duar, duar. Saat Lan Gu dan Song Rui tengah melamun, tercium aroma pertarungan sengit dari kejauhan. Berhenti, jangan lari. Sialan, orang luar, jangan lari, berhenti.
Orang luar harus mati. Lan Gu dan Song Rui terkejut. Mereka mengamati dengan saksama dan melihat sejumlah besar peri air yang kuat mengejar seseorang di kejauhan. Orang ini adalah Xiao Fan. Xiao Fan, dia baik-baik saja. Bagus, Xiao Fan baik-baik saja, dia baik-baik saja. Song Rui dan Lan Gu sangat gembira saat melihat ini, tetapi wajah mereka segera berubah jelek lagi. Xiao Fan dikejar oleh sekelompok peri air. Sepertinya ia hampir tidak bisa melindungi dirinya sendiri, jadi bagaimana mungkin ia punya energi untuk mengurus mereka? Apa yang harus kita lakukan jika Xiao Fan melarikan diri sendirian? Tepat ketika Lan Gu dan Song Rui tengah memikirkan tindakan balasan, Xiao Fan berlari ke arah mereka dari jauh, semakin dekat dan dekat. Lan Gu, Song Rui, apa kalian di sana? Teriak Xiao Fan. Suaranya bergema ke segala arah. Lan Gu, Song Rui, jika kalian di sini, cepat keluar dan cepat lari. Teriak Xiao Fan lagi. Lan Gu dan Song Rui saling memandang, menggertakkan gigi, dan muncul. Sekarang jika mereka melarikan diri bersama Xiao Fan, mereka masih memiliki kesempatan untuk meninggalkan alam air kuno. Jika Xiao Fan pergi sendiri, mereka juga akan tamat. Ayo pergi. Setelah melihat kedua orang itu, Xiao Fan berteriak dan memanggil mereka untuk melarikan diri bersama. Dengan kemampuan penyembunyian Lan Gu dan Song Rui, mereka tentu tidak dapat menyembunyikannya dari Xiao Fan. Xiao Fan melakukan ini untuk menghindari masalah kembali ke istana Kongchen nanti. Jika Xiao Fan kembali dengan selamat, membawa Lan Gu dan Song Rui pergi, lalu pergi ke istana Kongchen, dia akan dengan mudah menimbulkan kecurigaan. Namun kini, setelah keributan itu, Song Rui dan Lan Gu menjadi saksi Xiao Fan. Ini membuktikan bahwa Xiao Fan memang telah melalui kesulitan yang tak terhitung dan mempertaruhkan nyawanya untuk mendapatkan embun lilin hantu di alam air kuno. Setelah Lan Gu dan Song Rui bertemu Xiao Fan, mereka langsung mengerahkan seluruh tenaga untuk melarikan diri dengan putus asa. Mereka bahkan tidak senempat bertanya mengapa Xiao Fan dikejar begitu banyak peri air, atau apa yang telah dilakukan Xiao Fan beberapa hari ini. Bunuh. Orang-orang dari luar dunia harus mati semuanya. Bunuh, bunuh semua orang luar. Para peri air itu semuanya agresif dan tampak ingin menghancurkan Xiao Fan dan yang lainnya menjadi abu. Namun, meskipun para peri air ini meraung dengan ganas, mereka selalu berada pada jarak yang aman dari Xiao Fan dan yang lainnya. Mereka hanya berteriak dan tidak melancarkan serangan mematikan. Lagi pula, ini hanya pertunjukan yang diselenggarakan oleh leluhur peri air, jadi tidak boleh dianggap serius. Hanya saja Lan Gu dan Song Rui begitu gugup sehingga mereka tidak menyadari hal ini sama sekali. Pelariannya begitu cepat sehingga setengah hari berlalu dalam sekejap mata. Lan Gu dan Song Rui tak mampu lagi bertahan. Demi mengimbangi kecepatan Xiao Fan dan agar tak ketahuan peri air di belakang, mereka pun kelelahan. Xiao Fan, aku tidak bisa melanjutkan. Nafas Song Rui lemah dan wajahnya pucat. Wajah Lan Gu tampak sedikit lebih kuat, tetapi auranya kurang dari 1/10 puncaknya. Tidak apa-apa, kamu tidak akan mati. Xiao Fan melambat. Mencengkeram leher Song Rui dengan satu tangan, dan melarikan diri bersamanya. Song Rui pada saat ini, Song Rui merasa seperti seekor ayam kecil, dibawa pergi oleh Xiao Fan, tanpa kekuatan untuk melawan. Meskipun penampilannya sangat buruk, Song Rui tak peduli lagi. Yang ia inginkan hanyalah tetap hidup. Kekuatan Xiao Fan sungguh luar biasa, ia membawa Song Rui dan melarikan diri jauh tanpa melambat sedikit pun. Dan Song Rui sendiri juga mendapat kesempatan untuk bernapas. Xiao Fan, bawa juga. Melihat ini, Lan Gu berbicara dengan menyedihkan, ia tak sanggup bertahan lebih lama lagi, kekuatan spiritualnya sudah sangat sedikit. Baiklah, Xiao Fan sangat murah hati. Ia juga mencengkeram leher Lan Gu dengan tangannya yang lain dan melarikan diri bersamanya berhenti. Bunuh, bunuh, bunuh semua orang luar, bunuh. Sekelompok peri air bersikap agresif dan berteriak sangat keras. Setelah beberapa jam, Xiao Fan akhirnya melihat pintu masuk ke alam air kuno.
Selama dia meninggalkan tempat ini, dia akan aman. Makhluk-makhluk di alam air kuno tidak akan pernah meninggalkan dunia ini. Sedikit lagi, Ayo Lan Gu dan Song Rui merasa seperti terlahir kembali dari musibah. Jika bukan karena Xiao Fan, mereka mungkin sudah mati. Xiao Fan, di sisi lain, tampak acuh tak acuh. Semua ini hanyalah sandiwara. Hidup itu seperti sandiwara, dan semuanya bergantung pada kemampuan akting. Jelas sekali bahwa para peri air ini memiliki kemampuan akting yang luar biasa. Di luar alam air kuno, sudah 8 hari, dia mungkin sudah mati di sana, kata Niu Kai dingin, menatap Wen Xing di sampingnya. Hehehe, matinya dia itu baik, dasar binatang kecil. Dia membuatku kehilangan jabatan sebagai diaken di paviliun misi. Kalau aku tidak menghancurkannya sampai menjadi abu, kata Wen Xing dingin. Benar saja, Niu Kai adalah orang yang disewa Wen Xing untuk menyakiti Xiao Fan. Bahkan jimat yang disempurnakan oleh kultivator ranah Shenlun yang digunakan Niu Kai adalah benda yang diberikan oleh Dewa Abadi Wen Zhen kepada Wen Xing untuk menyelamatkan hidupnya. Dapat dikatakan bahwa untuk membunuh Xiao Fan, Wen Xing telah mengerahkan segenap tenaganya. Hehehe kakak Wen, tepati janjimu padaku. Niu Kai mengingatkan sambil tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu, kata Wen Xing dengan tenang. Baik, baik, itu bagus. Niu Kai mengangguk berulang kali, sangat bersemangat. Pada saat ini, Xing sesosok melintas keluar dari tirai cahaya di pintu masuk alam air kuno dan tiba di dunia luar. Niu Kai dan Wen Xing tercengang. Dan bukan hanya satu orang. Ada 3 orang. Ketika mereka melihat penampilan orang itu dengan jelas, Wen Xing dan Niu Kai tercengang. Xiao Fan. Tidak mungkin. Wen Xing dan Niu Kai berdiri di sana dengan linglung, tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Xiao Fan sebenarnya baik-baik saja. Dia meninggalkan alam air kuno tanpa alasan. Hahaha, selamat hebat, aku berhasil keluar hidup-hidup. Lan Gu dan Song Rui begitu bahagia dan tenggelam dalam kegembiraan hingga mereka tidak menyadari Wen Xing dan Niu Kai yang tidak jauh dari mereka. Tapi Xiao Fan melihat mereka pada saat pertama Wen Xing, Niu Kai hehe, jadi begitu. Xiao Fan mencibir dan menatap mereka berdua. Kamu belum mati. Wajah Niu Kai berubah drastis. Sialan, Wen Xing menggertakkan giginya, tidak dapat mempercayainya. Sebuah jimat yang disempurnakan oleh kultivator ranah Shenlun dikorbankan, tetapi Xiao Fan masih utuh. Hehehe, apa kamu kecewa karena aku tidak mati? Xiao Fan mencibir, niat membunuhnya menyebar, mendekati Niu Kai dan Wen Xing selangkah demi selangkah. Xiao Fan, kamu, jangan gegabah. Kalau ada yang mau kamu katakan, kita bicarakan baik-baik. Wajah Niu Kai berubah drastis dan dia segera memohon ampun. Benar, Xiao Fan, jangan gegabah. Aku dari keluarga Wen. Kalau kamu membunuhku, leluhurku tidak akan pernah melepaskanmu. Melihat ini, Wen Xing pun ikut berkata dengan cemas. Raut wajahnya berubah drastis. Wen Xing juga sangat jelas tentang kekuatan Xiao Fan. Monster ini pasti punya kemampuan untuk membunuhnya pada saat ini. Lan Gu dan Song Rui yang sudah tenang, juga melihat Wen Xing dan Niu Kai. Wen Xing dan yang lainnya pernah bertemu dengannya sebelumnya dan tahu bahwa dia adalah mantan diaken paviliun misi dan dia mempunyai dendam terhadap Xiao Fan. Tapi apa yang terjadi dengan Niu Kai? Hehehe, dari keluarga Wen. Xiao Fan mencibir dan menatap Wen Xing dengan dingin. Benar aku dari keluarga Wen, kalau berani, coba saja bunuh aku. Kata Wen Xing sambil menggertakkan giginya. Kamu benar, Xiao Fan mengangguk. Sekarang dia tidak berada di alam air kuno. Jika Xiao Fan membunuh Wen Xing, dia pasti akan mendapat masalah saat kembali ke istana Kongchen. Tetapi tidak membunuh Wen Xing bukan berarti tidak bisa memberinya pelajaran. Mendengar Xiao Fan mengatakan ini, Wen Xing menghela nafas lega. Untungnya Xiao Fan ragu-ragu dan tidak berani bertindak. Jika dia benar-benar mati di sini, Wen Xing akan diperlakukan tidak adil. Bagaimana denganmu? Apa latar belakangnya? Xiao Fan menatap Niu Kai.
Niu Kai, aku dari keluarga Niu. Niu Kai menggertakkan giginya. Keluarga Niu, apakah mereka kuat? Xiao Fan berbalik dan menatap Lan Gu dan Song Rui. Tidak sekuat itu. Dibandingkan dengan keluarga Wen, jauh tertinggal. Song Rui langsung angkat bicara. Keluarga Niu memang tidak besar, keluarga kecil kelas 3. Lan Gu ikut angkat bicara. Niu Kai. Xiao Fan mengangguk ketika mendengarnya, lalu menatap Niu Kai dengan pandangan tidak bersahabat dan tersenyum sinis. Xiao Fan, apa yang ingin kamu lakukan? Melihat ini, wajah Niu Kai berubah drastis dan dia diam-diam mundur beberapa langkah. Dia merasakan niat membunuh yang dingin dari Xiao Fan. Xiao Fan, Niu Kai juga murid istana Kongchen. Wen Xing, yang berdiri di samping, juga berbicara dengan tergesa-gesa. Hehehe, kamu menipuku di alam air kuno, apa kamu pikir aku tidak berani membunuhmu? Xiao Fan mencibir, dengan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Melihat ini, Niu Kai langsung tahu ada yang tidak beres. Ia menggertakkan gigi, berbalik, dan lari. Lah, harus pergi dari sini dulu. Cek, apa kamu pikir kamu bisa lolos? Xiao Fan mencibir, sosoknya menghilang, dan langsung muncul di hadapan Niu Kai. Kamu, wajah Niu Kai berubah drastis. Duar. Xiao Fan meninju, menusuk dada Niu Kai, menyebabkan dia memuntahkan darah. Xiao Fan Art. Niu Kai berteriak. Xiao Fan terus menyerang, menghajar Niu Kai dengan hebat. Serangan itu begitu brutal sehingga Niu Kai tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali di tangan Xiao Fan. Berhenti memukulku, berhenti memukulku. Wen Xing, selamatkan aku. Wen Xing. Niu Kai lemah dan segera dipukuli sampai mati oleh Xiao Fan, seperti anjing mati. Tubuhnya pulih puluhan kali, tetapi setiap kali pulih, di bawah tekanan kekuatan yang absolut, tubuh Niu Kai akan segera hancur lagi. Bersambung, sampai jumpa di episode selanjutnya para tetuaku, semoga terhibur.